Muslim Jawa Channel. Okay. Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Dakwah bukan tanggung jawab ulama, kiai, dan ustadz saja, tapi tanggung jawab pribadi-pribadi muslim semuanya. Ini tip dan trik dari Coach Stephen Indrawijaya agar banyak non-Islam terselamatkan. Ada salah satu dosen saya itu masuk Islam, yang akhirnya sekarang aku rajin ngisi seminar tapi di Fakultas Ekonomi. Dulu aku fakultasnya Vkom, masuk Islam dia. Gara-gara sering diskusi mengenai masalah, sebenarnya bukan diskusi masalah agama sih, cuman dia lebih ke arah filsafat, kayak kenapa sih gue dikasih hidup sama Tuhan? Orang Islam surganya insya Allah, iyalah, kan atas izin Allah. Yang punya surga siapa? Dia. Tapi kok gak ada kepastian? Ya atas izin dia. Ini rumah gue nih, lu ke rumah gue, lu saudara gue, lu udah pasti bisa masuk kan? Iya. Tapi kalau gue gak izinin, kenapa lu? Misalnya kaki lu kotor, sama lu cuci kaki dulu. Ya gue cuci kaki lah. Ya sama, orang Islam sama insya Allah. Dicuci dulu nanti di neraka, dibersihin dulu, baru masuk surga. Lihat, jawabannya simpel, analoginya sederhana. Jadi kita gak usah ngebahas sampai buka Quran, nyari dulu, oh ini ada di Az-Zumar. Buka dulu, ayo, lama. Lihat, itu short yang dari tadi ini aku bagikan adalah cara-cara, terutama bagi yang baru-baru masuk di Mall Center. Ini cara-cara efektif, cepat, ringkas, praktis. Kita nggak perlu belajar Bible. Ingat, setelah mati kita ditanya sama Allah tentang Quran, bukan Bible, bukan. Belajar ikhlas, sama seperti kita dakwah kan. Belajarnya mulai dari mana? Dari ikhlas, dari ngiklasin dan membiasakan. Ingat, dakwah itu bukan tugas ustadz, ya. Tadi kiai ke ustadz, ya, bukan tugas mereka doang, tugas kita semua. Kita juga bertanggung jawab, dan Allah akan tanya ke kita. Ingat, semua yang Allah titipkan ke kita, kalau tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, bisa jadi itu ujian. Sampai ya Jaber, masalah sholat aja. Kita sholat nggak tepat waktu, dia bilang emang di Islam boleh ya delay sholat ya? Delay, bukan delay, di sini nggak ada tempat sholat. Pada saat kalian menghadapi orang kafir itu teman kalian baru ngadepin itu. Nanti gimana cara dakwahnya ke dia ya? Aduh, ini kan teman dari kecil ya. Aduh, nggak enak mau ngomong apa. Mandi di kali bareng, telanjang bareng. Sekarang udah gede ngedakwahin tentang agama. Nah, saya tahu kok orang kamu juga sholat jarang. Nah, kalau dijawab kayak gitu gimana? Nggak enak ya? Nah itu. Saya sekarang kalau dakwah ke teman-teman saya yang dulu, mereka balikin. Bukannya lu dulu nemenin gua ke gereja? Iya, dulu. Lalu sekarang ke gereja nggak? Jarang sih. Nah, ke gereja aja jarang, tanggung. Mendingan gak usah sekalian. Wah iya tuh. Pindahin ke masjid maksudnya. Ingat ya, cara-cara dakwah itu tergantung dari orang yang kalian hadapin. Seberapa asik kalian udah sama dia. Kalau udah asik seasik itu, sok, bablas aja. Tapi kalau gak begitu asik kayak sama dosen saya, ya saya rem-rem dikit lah. Cabut, tarik, dikit-dikit. Ada salah satu dosen saya itu masuk Islam, yang akhirnya sekarang aku rajin ngisi seminar tapi di Fakultas Ekonomi. Dulu aku fakultasnya Vkom, ilmu komunikasi. Ini agak nyebrang ya. Masuk Islam dia. Gara-gara sering diskusi mengenai masalah, sebenarnya bukan diskusi masalah agama sih, cuman dia lebih ke arah filsafat, kayak kenapa sih gue dikasih hidup sama Tuhan? Kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Padahal kalau Tuhan mau kan bisa satu agama aja, semua jadi pengikutnya, selesai. Nggak ada yang cerita orang kafir.
Jadi kita nggak hidup di antara dunia yang mengata-ngatai orang itu kafir atau tidak. Ayo bisa jawab? Dapat kerupuk. Banyak. Lihat ya, pertanyaan ini akan kalian temukan loh. Mau nggak mau, langsung atau tidak langsung akan ditemukan. Kenapa Tuhannya orang Islam cuma masukin orang Islam ke surga? Kan kalau dia Tuhan semesta alam, semuanya aja dimasukin. Bagaimana dengan bayi yang lahirnya di keluarga Kristen atau kafir kata lu? Terus dia mati. Atau anak-anak dia mati. Masuk neraka. Nah itu kan gampang ya. Udah jelas ya. Surga. Terus orang tuanya gimana? Ya orang tuanya masuk neraka. Kok Tuhan lu tega? Anak dipisahin sama orang tua? Ayo. Jawab apa? Seru ya? Ini cheat sheet atau tanya jawab cepat yang sering kita hadapin. Di lapangan. Percayalah 17 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Yang ngadepin hal-hal seperti ini udah seru. Seno tuh sekitar 2014 dulu pertama kali latihan. Itu juga separuh berbahasa Inggris sama Yesus ya. Kita diskusi sama Yesus kan. Yesus Krishna. Dan setelah 6 tahun ya udah bisa cica cepat tik-tak cepat. Andi udah sering nemuin orang kafir yang bertanya kritis, dia mau masuk Islam. Orang kafir yang cuman, kok Nabi lu pedofil ya? Capek dah nih. Yang kayak gitu-gitu gak usah buang-buang waktu. Tahu dari mana? Jawab, ingat ya kalau udah ketemu yang cuman menghujat, jawab jangan kelamaan. Capek otak. Tahu dari mana? Kok Tuhan lu gak kelihatan? Tuhan agama lain kan ada bentuknya. Kayak gitu. Itu kayak gitu. Ya Tuhan mana bentuknya? Nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk lu percaya? Lu agamanya apa? Kristen. Bukannya lu ditulis tuh di Yohanes. Terberkatilah mereka yang percaya tanpa melihat. Nah, gampang kan? Simple kok, short ke dia. Afala ta'qilun. Apaan tuh bahasa Arab? Lu kagak mikir. Emang artinya itu ya. Cuman lebih halus bahasanya. Cuman kalau ke dia ya udah, apa lu gak mikir? Saya ketemu aja orang-orang kayak gitu di jalan. Kadang-kadang saudara sendiri sih yang bikin gemes. Saudara sendiri. Orang Islam surganya insya Allah. Iyalah. Kan atas izin Allah. Yang punya surga siapa? Dia. Tapi kok gak ada kepastian? Ya atas izin dia. Ini rumah gue nih. Lu ke rumah gue. Lu saudara gue. Lu udah pasti bisa masuk kan? Iya. Tapi kalau gue gak izinin kenapa lu? Misalnya kaki lu kotor. Sama lu cuci kaki dulu. Ya gue cuci kaki lah. Ya sama. Orang Islam sama insya Allah. Dicuci dulu nanti di neraka. Dibersihin dulu. Baru masuk surga. Lihat jawabannya simpel. Analoginya sederhana. Jadi kita gak usah ngebahas sampai buka Quran. Nyari dulu. Oh ini ada di Azumar. Buka dulu. Ayo. Lama. Lihat itu short yang dari tadi ini aku bagikan adalah cara-cara terutama bagi yang baru-baru masuk di Mall Center. Ini cara-cara efektif, cepat, ringkas, praktis. Kita nggak perlu belajar Bible. Ingat, setelah mati kita ditanya sama Allah tentang Quran, bukan Bible, bukan. Belajarlah Quran, hafalin Quran. Di sini ada Ustadz Angga, dia ngajarin tahfiz Quran tuh. Mana tuh orang? Wah Gilang. Ya. Mall Center hanya lembaga, hanya alat. Ya Allah udah sediakan ladang amalnya itu di mana-mana. Di sini tempat kita sama-sama mulung amal. Kita sering bilang seperti itu, kita cuma mulung amal. Saya endorse juga, kalau yang lihat Instagram saya, endorse gratis, share story. Bayarnya gimana kok? Bayarnya mahal. Wih, berapa juta? Terserah kamu seikhlasnya. Kirim ke masjid terdekat dari usahamu. Pakai nama ibumu ke sana kau sumbang. Kok dapat apa? Ya gampang. Kau sedekah atas nama ibumu, besok ibumu doain kamu. Nah, kita kan kecipratan. Ya. Itu pemulung amal, itu caranya mereka bekerja.
Yang tadi saya ceritain tentang kejadian di Terminal 3. Tutup, bayar dulu, selesai saya terbang lagi, kerja kan. Saya lagi kerja, saya terbang lagi. Ikut konvoi rame-rame enggak? Ya enggak. Tapi T3 beres dalam waktu 24 jam. Akhirnya apa? Fitnah enggak masuk. Ini sama seperti kita menyingkirkan batu di jalanan kan. Ini pemulung amal, caranya bekerja seperti itu. Covid pertama kali datang, nggak ada yang kepikiran bikin masker. Ini masker tali BH, mungkin kalian udah sering lihat juga nih. Ya. Ini tali BH beneran loh ini. Beneran, saya beli tali BH tuh 1 ton. Beneran, karena tali-tali BH ini, tali BH kan jadi ya. Masker tali BH ini menurut jurnal, waktu antraks menyerang di Afrika Selatan, mereka semua harus pakai masker berbulan-bulan. Dan masker earlobes yang dicantelin gitu tuh. Ada yang pakai gak sih? Yang dicantelin di kuping, kan sakit ke kuping. Nah kalau ini kan ke belakang. Tali BH lo ya, lebar. No, BH-nya mama nih. Maaf ya kalau ada ibu-ibu. Dan saya pakai ini, nggak malu. Orang ada yang pink, ada yang ungu. Ini untung lagi yang hitam nih dapatnya. Warnanya banyak. Semua aku ajarin bikin bikin masker tali BH. Yang dikirim ke Jogja, yang dikirim ke Bandung, yang di Medan bikin, semua pakai tali BH. Karena pas ngedengerin jurnalnya, oh iya benar juga. Karena begitu itu gesekan itu mulai kegesek dan membuat luka, dan disitulah virus mulai masuk. Oh iya, tali BH. Sip. Itu cara pemulung amal bekerja. Ya nggak diharapkan tadi Ustadz Denok tiba-tiba jualan ayam, ya nggak usah. Kayak jualan juga seikhlasnya juga nggak usah dijalanin kalau nggak siap. Punya usaha, ngejalanin usaha, gimana sih supaya ngelatih ikhlas? Niatkan setengah dari keuntungannya buat ibadah orang tua. Udah gitu aja dulu. Gampang kan? Udah gitu dulu. Ibu bapak saya udah haji, ya udah paman. Bibi, sok. Gampang loh itu. Niatkan untuk ibadah. Karena begitu kita niatkan untuk ibadah, Allah akan bantu. Tadi di bawah sana udah ada yang nanya, gimana sih mulainya kok? Ya belajar ikhlas lah. Belajar ikhlas, sama seperti kita dakwah kan. Belajarnya mulai dari mana? Dari ikhlas. Dari ngikhlasin dan membiasakan. Ingat, dakwah itu bukan tugas ustadz. Ya, tadi kiai ke ustadz ya, bukan tugas mereka doang, tugas kita semua. Kita juga bertanggung jawab. Dan Allah akan tanya ke kita. Ingat, semua yang Allah titipkan ke kita, kalau tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, bisa jadi itu ujian. Mau itu pulsa ke, mau itu handphone ke, ya. Kadang-kadang saya tuh ngeliatin di dalam handphone isinya apa aja. Nih deketin saya ke Allah atau jauhin ini. Itu loh, karena Allah akan tanya setiap rinci dan setiap detail. Allah akan tanya. Setiap rupiah yang ada di kantong kita Allah akan tanya. Dan kita mau orang kere kok, kere juga ditanyain, apalagi yang kaya. Makanya tadi saya bilang apa di pembukaan? Saya Allah izinkan untuk mengembalikan semua yang sudah Allah pinjamkan. Rumah, mobil. Ngurang-ngurangin pertanyaan kan? Tanya. Ini apa ya? Saya tinggal jawab. Sudah saya jual. Jadi apa? Jadi hazmat. Jadi APD lah. Jadi masker. Jadi Quran. Udah. Selesai. Ya itu. Ya. Bukannya saya, jual rumah, jual mobil. Enggak lah. Bukan ke situ kok. Awalnya juga gak ada yang tahu. Dikejar sama TV One sampai ke Jogja juga Adi tahu kok. Sampai nggak mau saya ke Jakarta. Nggak usah lah. Apain sih? Dikejar-kejar aja. Cuman ya udah. Sampai Pak Karni bilang ya ini biar orang belajar untuk ikhlas. Ya udah. Ya gitu sih. Yang dari saya untuk tim yang baru bergabung. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan ya inilah kita, keluarga Mualaf Center Indonesia. Kita bareng di lapangan bareng, makan bareng, ya.
Kalau biasa habis kegiatan suka makan-makan sama, ya di Jambi sama, di Medan sama, di Banjarmasin sama, di Balikpapan ya sama, di Pontianak ya sama Ustadz Lukman ya sama, ya di mana-mana sama. Insya Allah sama kalau kita bergeraknya. Di Gorontalo ada sama, di Ternate juga sama. Kalau di Ternate itu kita ngumpul itu berempat dapat satu ikan segede betis saya, taruh semua dia. Oh, makan sama gini, makan bareng-bareng. Kalau di Jawa tradisinya kan kalau kondangan gini nih, dipaketin segitu, sekitar 200 gram nasi, tambah lauk pauk ya. Ada yang Jawa Barat biasanya prasmanan. Kalau di Ternate sana kemarin tuh pakai apa? Nampan. Taruh satu nampan ikan tapi, wah itu Masya Allah. Tapi biasanya seperti itu, terbiasa seperti itu. Nggak ada yang bermewah-mewahan, ya biasa-biasa aja semua. Pusing bareng, kadang-kadang ya kita juga bagikan masalah-masalah di pusat itu, kadang-kadang kita bagikan ke daerah. Karena masalah di pusat itu sendiri banyak. Banyak Pak. Kita dijagain, nah Mu'alaf Center itu lembaga yang tidak berdiri di Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama Republik Indonesia nggak mau ngurusin mu'alaf. Ya, jadi jelas ya, kalau ada yang nanyain, ini di bawah Badan Zakat enggak. Kita di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa rekening Mu'alaf Center pakai BTN? Kok nggak pakai bank syariah? Kenapa nggak mendukung syariah? Nggak anti riba? Panjang-panjang. Ntar dulu sini bos. Ya, kita di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Siapa yang ngaudit kita? Kementerian Hukum dan HAM. Mereka butuh bank negara kan buat diakses. Kenapa? Karena kita sampai sekarang masih rutin ngirim ke Palestina baju-baju hangat. Ngirim ke Syria juga baju-baju hangat. Jadi satu, jangan khawatir, jangan takut. Kita selalu tanamkan di orang nih yang baru bergabung biar juga dapat. Yang baru bergabung terutama ya. Kita jangan sampai punya ketakutan apapun terhadap apapun di dunia ini melebihi ketakutan kita sama Allah. Sampai mati pun kita nggak takut. Ya ini banyak timnya kok, banyak orang-orangnya tanya ke senior-seniornya. Mereka nggak pernah takut. Saya malah pamit dari rumah juga ya pamitnya mati. Ya. Doain saya jangan selamat. Kan laki-laki keluar dari rumah cuma dua kan? Nafkah, dakwah. Dua-duanya jihad. Dua-duanya syahid kalau mati. Nah, kan enak kan? Doainnya jangan selamat. Iya dong. Doainnya meninggal. Karena Allah itu yakin satu hal. Allah gak akan cabut umur manusia sebelum pas cukup rezeki sama ujiannya. Nah, itu aja dari saya. Semoga cukup membekali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Kita masih ngumpul di sini sampai besok siang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semuanya. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.